live di Iya save. juga sih. Punya anak berapa? Aku baru 1. Oh iya. Semua pindah ke sini. Enggak, tetap Jakarta. Oh. Untuk sementara ini kayaknya masih tetap Jakarta. Jakarta tuh Mm-mm. nggak enak. Bisa dikurang ya? Bosan gitu ya? Nah, aku nggak kuat nih panasnya. Oh panasnya ya? Panas dan nggak ada kehidupan sebenarnya. Oh, flat gitu ya? I mean like seriously. Paling ke mall, bosan ke mall gitu ya kan. Oh. Mau jalan juga kemana, udah perjalanan aja udah ngabisin waktu. Bener nggak? Sama ongkos. Di Jakarta? Jakarta. Kalau Bali kan suntuk dikit tinggal ke pantai jalan. Naik motor, kebas-kebas angin rambut, di sawah juga main bisa. Jalan sebentar udah nyampe pantai. Bisa berenang seenak kita gitu kan. Bener. Nggak ada yang mengganggu, nggak ada yang apa. Ya kan? Bali is beautiful. Let's remain with palette eyeshadow. Itu gitu. Iya. Jakartanya di mananya? Di Condet. Condet tuh tunggu. Condet. Is Jakarta. Jakarta. TBC Matupang. Apa kota aja? Awasin Pulau Mas. Jauh dari kita Pulau Mas. Iya. Pulau Mas Cempaka Putih. Oh, Rawamangun. Ya. Padahal itu sama-sama masih Jakarta Timur. Iya emang. Cuma di perbatasan Pulau Masnya sama Jakut, Jakarta Utara. Nah, aku dulu kerjanya di Tanjung Priok. Oh iya, kalau dari situ Tanjung Priok dekat. Iya. Di mananya Tanjung Priok, Bu? Aku sampai begini. Lihat juga. Yang ini Tanjung Priok pelabuhannya. Oh, Kemarin proyek yang kita ngelebarin 2 km ke arah laut. oh, Ahok dong. Hah? Enggak, sebelum Ahok. Oh, sebelum Ahok. Kontrak masih zaman SBY itu. 3,5 triliun proyeknya. Tapi udah jadi ya? Udah masuk berita. Jadi kan untuk masuk si kapal itu, pelabuhan itu kan ada Masuk takbut itu ya? ada pembatas gelombangnya itu loh. APL. Nah, jadi si Bener nggak tuh APL? kurang tahu, udah lupa lagi gua namanya. Jadi begitu masuk wilayah itu si kapalnya nggak kena gelombang ombak lagi kan, karena sudah ada pemecah ombaknya itu. Wilayahnya pelabuhan itu untuk kapal-kapal ini. Nah, itu yang kita kerjain, 2 km kita lebarin dari yang lama. Oh, pelebarannya 2 km besar juga ya? Besar. Eh 2 kilometer. 2 kilo gitu ya. Pokoknya yang tadinya muat Pelebaran apa perpanjangan? lebaran. Kan itu bentuknya kayak U. Yang di mananya nih, deket Pelni? Semua lingkupan berlabuhnya kapal itu loh. Iya, pantas aku kemarin baru setahun lalu aku Termasuk jalan tolnya itu juga proyeknya kita. Jalan tol yang dalam pelabuhan itu proyeknya kita. Kan itu jalan tolnya itu ada 3 kan. Jalan tol yang baru ke arah yang pelabuhan itu ada yang masuk ke pelabuhan, ada yang ke arah apa sih itu? Ke arah Bekasi itu. Gue namanya lupa, Mak. Pokoknya itulah yang baru yang lewatin si pelabuhan yang ada ininya. Yang bagus banget, yang kosong banget itu. Itu. Terus ada yang ke arah
Cirawang Pangunia kan. Itu kan masih baru yang disemper, itu yang tas semper. Kapan ya? Setahun lalu lah gue kesana, ke Pelni, kantor Pelni. Oh, kantor Pelni. Dulu aku mainannya sana bolak-balik ke kantor Pelni, ke kantornya Perhubungan, Kementerian Perhubungan. Iya, karena ini ya pembangunannya. Karena aku sekretarisnya juga kan. Ya, aku kerja sama manajer project sama bosku project manajernya, ya kita yang ininya. Ya aku sering di bawah, sering dia ikut gitu kan. Mereka jalan ke Jepang, dibayarin sama kontraktor. Engineer-nya semua dari Jepang. Engineer-nya ya. Dulu sama bokap kontraktor, kerjasama sama Korea. Tapi kalah tender waktu itu. Ya sih, beda dikit juga ya. Coba gue liat tapi sama matanya cinta ke atas. Sorry, tas lagi sayang. Tapi enak lah, itu kerjaan paling enak. Aku sebulan gak kerja, aku mau keluar karena papaku pertama kali stroke. Bosku gak ngizinin keluar. Disayang bosnya. Aduh banget. Bosku orang Jepang lagi. Bagusnya kalau orang Jepang udah seneng gitu di kerjaan dia terus. Iya, ya karena aku kerjaanku On jam time, 12, jam 12 udah beres. Kata Bu matanya sayang cantik. Aku kan gak mau nunda-nunda orangnya. Bagus. Kalau sama Jepang harus gitu, dia disiplin banget mereka. Jadi jam 12 tuh udah kosong aja, udah main game aja aku tuh. Dan dia ngeliatin banget. Nah, nggak ada Yang penting kerja udah kelar. pegawai aja lu ya. udah bajingan begini tapi lu pertahanin juga itu kan. Nah, karena kamunya bagus juga kerjanya. Makanya Udah on time sesuai waktunya. kan, karena kita tipikal Indo tuh kalau kerjaan suka selama bisa ditunda-tunda ya kan. Nanti. Kalau aku nggak mau, ntar gue pusing lagi mikirnya, otak gue ada di situ lagi serius ngerjainnya, gue kerjain gitu kan. Adikarya dulu kontraktornya. Iya tuh, Adikarya deket rumah. Cawang situ kan? Iya. Tiap Sabtu kita Wika makan-makan. deh yang di Cawang ya? Wika yang iya. Enak lah jalan-jalan. Itu kan karena bokap sakit aja gue balik. Kenapa? Karena bokap sakit aja gue balik. Tapi bokap masih ada kan? Sudah pergi. Oh, sorry. Kapan? 3 tahun yang lalu. Aku baru ngerasain 24 Februari lalu kehilangan bokap tuh. Sedih ya? Sampai hari ini masih. Ngapain deh? Gue bokap kan terakhir sebelum bokap meninggal ngomong kayak ini ngobrol. Jadi waktu kemarin mau kesini aja tuh sebenarnya berat. Kayak ini kan dek datang. Selain karena covid, gue masih berat gitu. Kalau gue kesini tuh gue ingetnya bokap itu lagi nunggu di rumah. Kalau ngomongin bokap pasti gue sedih. Sama gitu ya. Proses. Apalagi kalau misalkan karena gue anak pertama ya kan. Gue anak pertama dan gue dari kecil deketnya sama bokap gitu. Gue dapat banyak pengajaran dari bokap. Kayak gue bilang tadi, orang lain belajar sekolah membaca ini gue sama bokap ngapain kayak gitu, udah cetek karena emang aku bisa gitu loh. Sini belajar taromo aja. Jam malam tuh belajarnya kita malah taromo. Terus baik banget lah bokap gue. Bokap belum aja, kalau papa nggak ada baru nanti ngerasa banget kan.
kayak mau curhat tuh nggak ada, rasa yang bikin kita kuat tuh nggak ada itu, ya kan? Bener banget. Gue masih yang apa namanya, emang bener tenaga kita tuh ayah kita ya, apalagi untuk anak perempuan ya. Tapi ya aku sih puji Tuhan aja masih sempat ngurus dia waktu sakit kemarin. Aku yang nganterin ke rumah sakit, aku yang Papaku kan stroke. Disitulah aku tahu kualitasku sebagai anak gitu loh. Harus kuakui banyak kalah gitu loh, banyak kondisi yang bikin aku marah dengan keadaan, dengan sakitnya dia gitu, dengan mikir kok gini sih gitu loh. Sebenarnya selama ortu sakit tuh kita menumpuk dosa loh sebenarnya. Selama ortu sakit itu anak tuh banyak menumpuk dosa sebenarnya. Gitu ya? Iya. Gue ini belum selesai, gue lagi yang Karena kan ada titik di mana kita nggak sabar, beda sama waktu ketika orang tua ngurus kita gitu loh. Itu yang gue bilang, kita pas tuh yang kayak misalnya, iya, pas kita ngurus ortu tuh ada titiknya kita yang memang apanya apa sih? kok sakit terus sih gini tuh. Oh kalau gitu gue enggak sih. Kalau aku kan karena aku posisinya papaku sakit mulai dari tahun 2000, gua kerja itu proyek itu tahun berapa ya, 2010 ya. Sama Bu, papaku gitu juga. Cuma Jadi, dia tipe yang nggak ngerasain sakit. Nah jadi kita selalu bilang, Pak, jangan itu, jangan ini, jangan bilang. Apa sih gitu ya? kalau dia kan stroke, jadi kita ngelihat terus prosesnya setiap hari. Okay. 7 kali kejang-kejang, 7 kali masuk rumah sakit. Sampai di titik pernah aku bilang saking ini ya. Apa gue terlahir itu untuk ngurus kalian aja? Gue pernah ngomong gitu. Yang lain adik-beradik Kan adekku udah ada yang nikah, ada yang ini jadi jauh, ada yang di Jakarta, ada yang ini. Aku dulu di Magelang, balik biasa lah, nggak ada yang nemenin kan, nganter-nganter rumah sakit. Baliklah, pikirku minimal ada yang nemenin gitu kan. Ternyata nggak sanggup. Setelah dia stroke yang keempat kali ya, aku ingat udah nggak berani lihat dia kejang. sedih ya, kita nggak sanggup ya. Udah merasa jangan-jangan ini terakhir. Ternyata bukan. Sampai terakhir aku bilang itu, udah sampai aku nangisin gitu. Jangan, pokoknya jangan mati di depanku, gue bilang kayak gitu kan. Tahu nggak dia pilih matinya di mana? Di depanku. Aku lihat sendiri dia perginya kayak gimana. Aku sama mamaku baru setelah aku bilang, it's okay pap, kalau selama ini papa bertahan karena papa takut ninggalin kita anak-anak. Ya yang gue bilang itu kan, papaku yatim piatu dari kecil kan. Gue ngerasa, jadi dia ini ngerasain susah, kenapa jadi yatim piatu bukan nih gampang. Susah banget, makanya aku sampai nangisnya tuh kalau inget itu. Dari kecil hidup susah, di hari tua juga dia harus sakit gitu. Lebih dari 7 tahun gitu kan. Sebenarnya bukan lebih dari 7 tahun, sepanjang gue tumbuh sebagai anaknya dia tuh sering sakit. Tapi sakit yang sebagai manusia nggak bisa kita gambarkan gitu. It's really weird, you know. It's really weird. Karena itu yang gue rasain ke bokap gue liat setelah dia nggak ada, semua cerita tante, sahabat semua, ini papa kamu, kakek kan jenderal, zaman dulu itu kan masih perang. Jadi kakek disending kemana-mana, anak jenderal ditakutin, tapi nggak bisa kita ngomong di zaman itu anak-anak jenderal ditakutin tapi tak bisa bersuara, tak boleh mengeksplor diri dia. Akhirnya papa tumbuh dalam keadaan tertekan. Makanya kenapa papaku keras orang. Sama kalau papaku emang dia yatim piatu, nggak ada ini. Aku kalau dengar ceritanya gitu, gimana dia mau panen terusir dari kampungnya sendiri, itu dia nggak bisa nikmatin, itu hero. Dia nggak bisa nikmatin hasil panennya dia gitu loh. Sama kakak beradik itu terusir, gimana tante gue disuruh kawin gitu loh, disuruh kawin sama duda, sama keluarga besarnya, just like so sad gitu loh. Aku mikirnya so sad. Papaku yang dari kecil merantau cari makan sendiri gitu. Bokap Toba juga. Nyokap bokap Toba. Kalau emak gue sih anak orang kaya, dia anak tuan takur.
bokap gue anak yatim piatu, nggak punya apa-apa, dengan modal dia jodohku deh ke mamaku cuma lihat sekali dan emak gue mau aja Jodoh jodoh kayak gitu, sorry makanya. ya. Jadi makanya papaku selama sakit itu I know dia bertahan karena dia nggak mau anak-anaknya ngalamin gak punya orang tua. Makanya pas terakhir waktu dia sebelum pergi aku bilang it's okay Dad. Bapak bisa pergi sekarang, kami bisa bertahan dan papa kami udah besar semua, bapak nggak usah khawatir lagi, aku bilang gitu. Terus mama aku bilang iya pak, udah nggak apa-apa, mama juga udah ikhlas, kalau papa mau pergi aja gitu kan. Si mama mbak setelah itu dia kasih minum gitu kan. Gila Bu, lu yang 3 tahun aja masih ngerasain kayak gitu ya Pak? And that's exactly gonna be 3 years tomorrow. Ya Allah Tuhan. Gue baru kehilangan bokap Susah. 5 bulan lalu, masih susah. Masih susah. Masih ingat. Gak kuat Cewek gue. kan sama bapaknya lagi dapat kan? Sayang, aku sayang mama. Aku sayang papaku, sayang mamaku. Cuman Tapi memang biasanya cewek memang lebih. kalau Papa aku aja kan keras sekali ke adikku itu aku. Mau jadi pukul memang kayak laki-laki. Keras kayak laki-laki. Gitu kan. Dia tetap aja